Klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita masuk ke materi tentang klasifikasi makhluk hidup, agar lebih mudah kita analogikan saja ya. Kalian perlu tahu karena klasifikasi ini sederhananya bisa kita sebut dengan pengelompokan. Nah, pengelompokan ini sebenarnya kalian sering lakukan. Contoh, kalian saat memfolder film-film kesukaan kalian. Film drama Korea yang banyak artis-artis ganteng dan cantiknya, kalian masukkan ke dalam folder yang bernama plastik. Atau film-film anime ya kan, kartun-kartun Jepang, kalian masukkan ke dalam folder bawang dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu contoh bentuk pengelompokan atau klasifikasi yang sederhana. Lalu bagaimana klasifikasi pada makhluk hidup yang sebenarnya? Nah, klasifikasi sendiri ini secara bahasa merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek. Nah, karena di sini adalah makhluk hidup yang diamati, maka objeknya adalah makhluk hidup. Dengan apa sih kita bisa mengelompokkannya? Nah, dengan melihat persamaan dan perbedaan dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Maka dibuatlah cabang ilmu khusus yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa itu ilmunya? Ya, itu adalah taksonomi. Dan ada pelopor taksonomi yang amat sangat terkenal, sehingga dia dijuluki sebagai bapak taksonomi. Ada yang tahu nggak siapa? Ini nih, kalian perlu tahu. Dia adalah Carolus Linnaeus. Awalnya Carolus Linnaeus mengelompokkan makhluk hidup dengan cara mengidentifikasi baik itu struktur luarnya sampai kepada tingkah laku dari makhluk hidup tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa taksonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Ada yang tahu tidak asal kata dari takson itu apa? Yes, takson ini adalah tingkatan. Sehingga klasifikasi dalam ilmu taksonomi ini berarti pengelompokan makhluk hidup yang akan terbagi-bagi atas tingkatan-tingkatan. Namun tetap dalam tingkatan ini makhluk hidup tersebut tetap dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang paling umum dimiliki dari makhluk hidup tersebut. Semakin banyak ciri-ciri yang sama antar makhluk hidup, semakin dekat kekerabatannya. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan yang dimiliki antara makhluk hidup tersebut, semakin jauh juga dong kekerabatannya. Seperti apa sih susunan takson yang tadi Pak Reza katakan? Oke, jadi susunan takson ini terdiri dari atas. Yang pertama adalah kingdom. Lalu yang kedua adalah phylum bagi hewan dan divisio bagi tumbuhan. Selanjutnya adalah kelas. Dan di bawahnya ada ordo. Lalu family, genus, dan paling terakhir adalah spesies. Kunci determinasi atau kunci identifikasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme lainnya. Jadi, di dalam kunci identifikasi ini akan tercantum beberapa ciri-ciri organisme yang akan kita identifikasi. Setiap ciri yang tercantum di dalam kunci tersebut akan bersifat spesifik. Artinya, hanya dimiliki oleh kelompok atau jenis organisme tertentu saja dan tidak dimiliki oleh kelompok atau jenis organisme yang lain. Sehingga kita bisa mengidentifikasi dari ciri-ciri yang ada, manakah makhluk hidup yang bisa kita cocokkan. Metode penamaan ilmiah. Heran gak sih kalian kenapa nama ilmiah dari sebuah spesies makhluk hidup itu aneh-aneh? Ya jelas aneh, karena berasal dari bahasa Latin. Loh kok bahasa Latin?
Padahal kan penemunya si Carolus Linnaeus ini berkebangsaan Swedia. Nah, ada alasannya nak, kenapa menggunakan bahasa Latin. Karena bahasa Latin ini termasuk bahasa yang cukup tua dan sampai saat ini tidak ada perubahan yang signifikan, sehingga amat sangat cocok untuk digunakan sebagai penamaan ilmiah dari makhluk hidup. Kalau kita perhatikan lagi lebih seksama, bahwa setiap nama spesies terdiri atas dua suku kata. Nah, dua suku kata inilah yang akhirnya disebut sebagai binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Ya, kita udah tahu ya, ganda itu artinya dua. Selain itu, ada pula aturan-aturan spesifik dalam binomial nomenklatur. Yang pertama, setiap makhluk hidup memiliki nama spesies yang terdiri atas dua kata Latin. Yang kedua, kata pertama menunjukkan nama genus dan penulisannya diawali huruf kapital. Sedangkan kata kedua menunjukkan nama spesiesnya yang penulisannya diawali oleh huruf kecil. Dan terakhir, penulisan nama ilmiah ini harus dicetak miring. Atau kalau kalian gak bisa nulis cetak miring, kalian bisa memberikan garis bawah di nama tersebut. Perkembangan sistem klasifikasi pada awalnya ini sederhana loh, karena makhluk hidup ini terbagi menjadi dua kingdom, yaitu kingdom plantae atau tumbuhan dan kingdom animalia atau hewan. Selanjutnya, setelah diketahui ternyata jamur ini tidak bisa berfotosintesis seperti layaknya tumbuhan, akhirnya berkembang. Sistem klasifikasi ini menjadi 3. Selain kingdom plantae dan animalia, nambah satu lagi nih dari jamur, yaitu kingdom fungi. Tak hanya di situ, setelah diketemukannya mikroskop, sehingga banyak peneliti yang bisa melihat makhluk hidup yang tidak kasat mata, bukannya goib ya, tapi yang kecil-kecil ukurannya. Akhirnya diketemukan lagi satu kingdom baru, yaitu kingdom Monera. Tidak berpuas dengan 4 kingdom, akhirnya muncul satu lagi kingdom terbaru. Karena setelah diamati ada makhluk hidup kecil yang seperti Monera, namun memiliki karakteristik yang berbeda. Yes, inilah dia, Protista. Sehingga sampai detik ini tercatat ada 5 jenis kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Animalia, dan Plantae. Dimana yang mengukuhkan 5 kingdom ini seorang penemu tokoh, yaitu Robert H. Whittaker.